Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa ketemu lagi di materi di mata kuliah Sistem Sosial Budaya Daerah dan walaupun masih virtual ya di sini mudah-mudahan semuanya dimanapun kalian berada tetap semangat di materi ini, di mata kuliah Ibu ini dan sekarang kita masuk ke teori konflik. Nah, jadi dalam setiap masyarakat bersosialisasi itu kita tidak akan terlepas dengan konflik juga gitu ya. Jadi tidak selamanya dalam hidup itu mulus-mulus saja, tapi tidak di dalam sisi organisasi atau masyarakat itu kita akan menemukan beberapa konflik. Jadi kita lanjut dulu ya. Nah, di sini tentang teori konflik. Apa itu teori konflik? Ya, kalau mungkin teman-teman semua udah bisa membayangkan gitu kan, jadi udah tahu konflik ya, udah apa yang kita jalani, kita akan selalu menemukan apa itu konflik dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu di rumah, di pekerjaan, atau di lingkungan sekitarnya. Nah, ini akan terjadi ya, apapun itu gitu. Tapi di sini kita akan membahas tentang teori konflik, teorinya seperti apa. Nah, di sini secara teori konflik itu adalah salah satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu bagian sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, di mana komponen yang satu berusaha untuk menguasai komponen yang lain guna kepentingannya. Nah, di sini kan ya jadi terjadinya ketidaksepahaman, bekerjanya ketidak perspektifan. Nah, di sininya. Terus selanjutnya ada teori konflik lahir. Jadi sebagai reaksi teori struktural fungsional yang kurang memperhatikan fenomena konflik di dalam masyarakat. Nah, ini adalah menurut Kakmak. Jadi dalam teori sosiologi ya, diambil dari teori sosiologi. Nah, ini ada teori Lara Gustav. Nah, di sini ada asumsi dasar bahwa masyarakat atau sistem sosial yang senantiasa berada dalam keadaan dinamis dan memiliki potensi konflik serta disintegrasi keteraturan dalam masyarakat terjadi karena adanya paksaan. Gitu kan. Jadi di dalam suatu organisasi itu, dalam suatu masyarakat itu akan terjadinya suatu ada ketidaksepahaman yang tadi Ibu jelaskan sebelumnya. Terus setiap posisi sosial memiliki otoritas tersendiri yang bukan ditentukan oleh individu, melainkan posisi yang disandang seseorang. Nah, itu jadi posisi sosial itu adanya ke egosentris ya terjadi di dalam suatu masyarakat atau sosial. Nah, sekarang kita masuk ke teori konflik dari Dahrendorf ini ya. Teori konflik Dahrendorf ini sering disebut teori konflik dialektik gitu kan. Menurut Dahrendorf, masyarakat memiliki dua wajah, yaitu konflik dan konsensus. Contoh, ini Ibu sengaja ditulis contohnya biar kalian ketika dibaca lagi materi Ibu akan bisa bisa mengingat lagi gitu ya. Jadi contoh satu, si A yang terlibat konflik dengan si B tentu sudah saling mengenal sebelumnya. Misalkan teman-teman kalian, teman satu sama lain udah pada kenal atau dengan sahabat kalian atau dengan keluarga adik kakak itu bisa terjadi. Terus yang kedua, Indonesia yang pernah berperang melawan Belanda zaman dahulu. Nah, sekarang sudah kerja sama beberapa hal dengan Indonesia. Nah, itu konsensus yang akhirnya walaupun terjadi konflik ya ujungnya menjadi kerjasama. Gitu. Jadi ada dua ya kalau menurut Dan Renhoff. Nah, jadi inti teori konflik dan Renhoff adalah distribusi kekuasaan yang berbeda-beda merupakan faktor yang menentukan bagi terciptanya konflik yang sistematis. Nah, jadi ini di sini menurut Renhoff berbagai posisi yang ada di dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan tingkat yang berbeda-beda. Jadi ada orang yang sangat kuasa dan ada yang tidak. Kekuasaan atau otoritas tidak melekat intrinsik pada diri pribadi, individu atau kelompok, tetapi melekat pada posisi-posisi yang ditempati oleh individu atau kelompok tersebut. Nah, ini modern hope ya. Nah, ini masih masih dengan Daniel Hope, otoritas atau kekuasaan di suatu birokrasi atau perkumpulan bersifat dialektik. Jadi silakan kalian nanti cari apa itu dialektik, gitu ya. Di dalam setiap perkumpulan atau kelompok selalu ada menguasai dan dikuasai.
Terus kelompok penguasa selalu berusaha melanggengkan kekuasaannya, sedangkan yang dikuasai selalu berusaha untuk berkuasa. Nah, jadi konflik ini antara kedua kelompok ini adalah konflik yang tidak berujung pangkal. Jadi tidak ada ujungnya, tidak ada ujung-ujungnya gitu kan, tidak ada masalah, tidak ada solusinya maksudnya gitu ya. Terus di sini ada konflik dan perubahan sosial. Ini masih dengan dan Dahrendorf. Jadi konflik mendorong terjadinya perubahan sosial, tentu pasti ya. Jadi ketika adanya suatu konflik dalam suatu kelompok atau dalam suatu organisasi, itu akan menjadi apa namanya suasana masyarakat itu akan menjadi berbeda dengan tidak sebelum adanya konflik. Mungkin teman-teman di sini akan merasakan seperti itu gitu ya. Jadi terus menurut dan Renhop sendiri mengatakan bahwa sekali kelompok-kelompok yang bertentangan itu muncul, maka mereka akan terlibat kepada tindakan-tindakan yang terarah kepada perubahan dalam struktur sosial. Nah, di sini jika konflik itu intensif, maka perubahan akan bersifat radikal. Jika konflik itu diwujudkan dalam suatu kekerasan, maka perubahan struktural akan terjadi secara tiba-tiba. Jadi intinya ketika kita punya masalah atau konflik apapun itu gitu kan, ketika ada masalah besar kita harus bisa bagaimana masalah tersebut menjadi sedikit menghilang. Nah, ketika masyarakat ada konflik kecil dalam suatu organisasi, nah itu harus bisa bagaimana caranya hilang gitu kan. Jangan sampai ketika masyarakat kecil menjadi diperlebar, itu yang salah gitu ya. Nah, di sini ada kepentingan kelas objektif yang ditentukan secara struktural ya, yang tidak disadari oleh individu, disebut oleh Dadenhop. Jadi sebagai kepentingan laten. Apa itu laten? Jadi kepentingan yang terus-menerus ya, yang kontinu. Terus sebaliknya, kepentingan kelas yang disadari oleh individu terutama kalau kepentingan itu dikejar sebagai suatu tujuan disebut Dahrendorf sebagai kepentingan manifestasi. Manifest. Dia ada pengaturan konflik dan secara otoriter, ada pun tentang pengaturan konflik secara demokratis. Di sini ada kelompok tipe-tipe kelompok sosial. Ada kelompok semu, ada kelompok kepentingan, ada kelompok konflik. Kelompok semu di sini adalah kumpulan beberapa individu yang memegang posisi dan kepentingan yang sama. Jadi punya jabatan yang sama, tapi dia mempunyai tujuannya yang sama juga. Terus ada kelompok kepentingan, kelompok bentukan dari quasi grup yang telah memiliki struktur, bentuk organisasi, tujuan perorangan, dan anggota yang jelas. Nah, di sini kelompok konflik adalah kelompok yang terlibat secara formal dengan konflik antara kelompok dengan kelompok yang tertentu. Jadi ini ada tiga tipe-tipe kelompok sosial. Jadi di mana kalian masuknya mana nih? Mau kelompok semu, mau kelompok kepentingan, mau kelompok konflik. Nah, sekarang kita lihat dari teori konflik Lewis-Coser. Menurut Lewis Coser bahwa teori konflik ini sering disebut teori fungsionalisme konflik karena ia menekankan fungsi konflik bagi sistem sosial. Ini dalam bukunya The Function of Social Conflict ya, Coser memusatkan perhatiannya pada fungsi-fungsi dari konflik. Nah, di sini ada fungsi-fungsinya. Jadi ini sengaja Ibu dicantumkan dengan contohnya, penjelasannya yang real, jadi biar kalian bisa baca lagi. Materinya ada di Sikadu semuanya ya, jadi bisa dibaca lagi. Jadi fungsi konflik menurut Coser, ada konflik dapat memperkuat solidaritas kelompok yang agak longgar. Di sini adalah maksudnya dalam masyarakat yang terancam disintegrasinya, konflik dengan masyarakat lain bisa menjadi kekuatan yang mempersatukan. Nah, ini contohnya ya, Ganyang Malaysia, penciptaan label-label, subversi. Terus yang selanjutnya adalah konflik antar kelompok dapat menghasilkan solidaritas dengan kelompok lain pula. Nah, ini contohnya ada konflik Arab-Israel menyebabkan Israel mencari dukungan dari Amerika. Itu salah satu contohnya. Jadi masih banyak contoh-contoh yang lain. Yang ketiga, konflik bisa menyebabkan anggota-anggota masyarakat yang terisolir menjadi berperan secara aktif. Contoh, saat reformasi banyak orang yang tampil sebagai tokoh atau pejuang, padahal mereka tidak dikenal sebelumnya. Yang tiba-tiba muncul gitu ya di media-media.
Nah, itu jadi itu contoh-contohnya. Yang keempat adalah konflik juga bisa berfungsi sebagai media komunikasi. Nah, ini hati-hati. Media komunikasi yang mana juga gitu kan. Ini bisa terjadi dengan adanya miskom juga. Nah, yang kemarin yang pernah Ibu ceritakan dengan adanya proses komunikasi yang baik gitu ya. Ini harus dipakai proses komunikasi yang baik itu seperti apa agar kita tidak memakan berita-berita yang hoax atau berita-berita yang belum tentu kebenarannya seperti apa. Nah, yang selanjutnya adalah konflik mempertegas batas-batas antara kelompok dengan yang mengalami konflik. Nah, ini konsekuensi dipendamnya konflik. Jadi ketika kalian, teman-teman semua, ketika kita mempunyai konflik terus dipendamnya suatu konflik, nah ini akan terjadi seperti ini. Dipendamnya konflik dapat menyebabkan putusnya hubungan. Ya, betul gitu ya. Jadi tidak akan tahu sekarang gimana keberadaannya gitu kan dan lost contact itu seperti apa. Nah, itu menjadi akhirnya terjadi seperti itu. Mungkin ada yang merasakan seperti itu ya. Terus yang mengelakkan konflik itu dari sumber yang sebenarnya. Nah, tadi kita jangan langsung termakan dengan berita-berita hoax. Jadi harus jelas dulu di mana sumbernya, dari media mana, dari siapa. Nah, makanya ketika ada konflik itu sebaiknya kita diobrolkan secara baik-baik gitu kan dengan siapa nih A dengan B berarti ya udah kita tujuannya sama si B-nya A dan kalian sebagai si A, B-nya sebagai teman konflik kalian misalkan. Nah, kita harus langsung dengan yang si B-nya. Jangan menanyakan konflik itu ke orang-orang yang tidak tahu kebenarannya. Yang ketiga adalah konflik realistis dan konflik non realistis. Jadi di sini ada konflik realistis dan non realistis di sini adalah konflik yang diarahkan ke objek konflik itu sendiri. Kalau non realistis adalah konflik yang dibelokkan dari objek konflik. Jadi tindakan semacam ini merupakan kartu pengaman agar sikap agresif atau permusuhan dapat diungkap dengan cara-cara yang tidak mengancam atau merusak solidaritas. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori konflik Randall-Colin. Nah, di sini teori konflik Randall-Colin ini adalah pekerjaan dan hubungan otoritas. Dan Colin menekankan bahwa pekerjaan atau occupation sebagai penentu utama terhadap posisi kelas seseorang. Jadi pembagian pekerjaan merupakan penentu kekuasaan dalam pekerjaan. Jadi itu kalau dilihat dari sisi jabatan ya. Terus kelompok paling atas adalah kelompok yang memberi perintah, sedangkan yang paling bawah adalah kelompok yang paling banyak menerima perintah. Jadi yang tadi adalah atasan, hubungan antara atasan dan bawahan dengan atasan. Nah, sekarang kita lanjut ke dinamika kelompok status. Jadi dinamika kelompok status ini adalah orang-orang yang berada pada tingkat okupasional yang sama, cenderung untuk menjadi tetangga dalam komunitas yang sama. Terus dinamika ini juga adalah orang cenderung berinteraksi dengan orang yang memiliki pekerjaan yang sama. Terus selanjutnya ada kelompok status muncul dari usaha mereka yang memiliki dukungan sosial dan mempertahankan klaim statusnya melawan mereka. Dan selanjutnya ada beberapa karakteristik yang menjadi relevan pembentukan status seperti itu. Usia, kepentingan, seks, tingkat pendidikan, tempat tinggal, kelompok, dan keagamaan dan lain-lainnya. Dan ini ada beberapa contoh proposisi Colin ya, menurut teori Colin yang tadi tentang pertemuan atau percakapan. Jadi semakin banyak orang yang diperintah atau semakin tanpa syarat ketaatan yang dituntut, maka semakin dihormati dan semakin terkontrol perilaku non-verbal seseorang ya. Terus tentang stratifikasi berdasarkan seks, semakin besar konsentrasi kekuatan dalam rumah tangga lebih daripada dalam bidang politik atau organisasi. Jadi semakin besar kekuasaan pria atas wanita dalam bidang pekerjaan, sikap, hormat, ritual, dan standar moralitas. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori konflik Jonathan Turner. Di sini ada beberapa Turner berusaha merumuskan kembali tentang teori konflik. Jadi karena menemukan ada 3 masalah dalam teori konflik sebelumnya,
Jadi yang pertama tidak ada definisi yang jelas mengenai konflik, yakni apa yang termasuk dalam konflik dan apa yang tidak. Jadi memang itu adalah bias ya, bias. Jadi apa yang kita ketemukan dalam kehidupan sehari-hari tentang konflik, entah itu menurut kita itu konflik, belum tentu menurut orang lain itu konflik. Nah itu maksudnya gitu ya. Terus yang kedua, ada teori konflik kelihatannya mengambang karena ia tidak menjelaskan unit analisa yang jelas, misalkan level individu, kelompok, organisasi, kelas-kelas, atau konflik antar bangsa. Nah, selanjutnya, karena itu ia lahir sebagai reaksi struktural fungsionalisme, maka ia sulit melepaskan diri dari teori, dan ini membuat ia jauh dari akarnya. Dan ini Turner memusatkan perhatiannya pada konflik sebagai suatu proses dari peristiwa-peristiwa yang mengarah kepada interaksi yang disertai kekerasan antara dua pihak atau lebih. Jadi Turner menjelaskan ada 9 tahap menuju konflik terbuka. Yang satu adalah sistem sosial terdiri dari unit-unit atau kelompok yang saling berhubungan satu sama lain. Yang kedua, di dalam unit-unit atau kelompok-kelompok itu terdapat ketidakseimbangan pembagian kekuasaan atau sumber-sumber penghasilan. Jadi unit-unit atau kelompok-kelompok yang tidak berkuasa atau tidak mendapatkan bagian dari sumber-sumber penghasilan mulai mempertanyakan sistem itu. Terus pertanyaan atau legitimasi ini membuat mereka kepada kesadaran bahwa mereka harus mengubah sistem alokasi kekuasaan atau sumber-sumber penghasilan itu demi kepentingan mereka. Nah, jadi ini udah 4 poin ya. Yang kelima, kesadaran itu menyebabkan mereka secara emosional yang akhirnya menjadi marah. Gitu. Terus yang keenam, kemarahan tersebut seringkali meledak begitu saja atas cara yang tidak terorganisir. Jadi kalau misalkan udah meledak itu tanpa sadar sebenarnya gitu ya, tapi yang keadaan demikian menyebabkan mereka semakin tegang. Jadi ketegangan yang semakin hebat menyebabkan mereka mencari jalan untuk mengorganisir diri guna melawan kelompok yang berkuasa. Terus akhirnya konflik terbuka bisa terjadi antara kelompok yang berkuasa dan kelompok tidak berkuasa. Nah, tingkatan kekerasan dalam konflik itu sangat tergantung pada kemampuan masing-masing pihak yang bertikai ya. Jadi ini semuanya mereka secara objektif dan mampu menangani, mengatur, dan mengontrol konflik itu sendiri. Nah, ini yang selanjutnya teori konflik Reich-Mills. Di sini menurut Mill bahwa seorang sosiolog dia adalah seorang sosiolog Amerika yang berusaha menggabungkan perspektif konflik dengan kritik terhadap keteraturan sosial. Jadi Mill banyak dikritik karena karya-karyanya terlalu bersifat polemis, jadi menyerang kelompok-kelompok tertentu. Terus Mill percaya bahwa Amerika telah dibangun dalam sistem yang tidak bermoral. Jadi Mill sendiri tidak pernah ikut pemilu karena menganggap partai politik adalah penipu atau tidak rasional. Jangankan Mil sendiri, masyarakat sekarang juga karena udah adanya ketidakpercayaan terhadap pemerintah, banyak yang mereka tidak ikut dengan adanya partai politik tersebut. Mungkin teman-teman semua juga di lingkungan sekitar, entah itu ada yang mengikuti, ada yang entah tanpa sadar itu mereka juga ada yang tidak mengikuti. Nah, ini pandangan Mill ya mengenai tentang alienasi dan birokrasi. Jadi Mill mengecam kapitalisme dan birokrasi karena keduanya menyebabkan alienasi dalam diri pekerja atau karyawan di dalam proses pekerjaan dan di dalam hasil-hasil kerja mereka sendiri. Jadi hal ini nampak terlihat dalam pekerja-pekerja halus atau white collar worker ya. Seperti pemuniaga yang kepribadiannya menjadi komoditi yang biasa dijual gitu ya. Terus Mill mengatakan bahwa semua pekerjaan yang melibatkan usaha penjualan, kepribadian, dan kekhasan seseorang menjadi bagian dari produksi. Dan hal tersebut menciptakan alienasi yang luar biasa. Nah itu ya, jadi ini kalau dibilang dengan pekerjaan-pekerja halus ini ya seperti ini gitu kan. Jadi ada SPG, mungkin teman-teman itu mengenal tentang SPG, itu juga sama, itu sebagai pekerja-pekerja halus. Nah, menurut Mill, lingkungan kerja yang terfragmentasi, terpilah-pilah, menyebabkan mereka tidak mengerti bagaimana sesungguhnya masyarakat bekerja. Dan Mill percaya
bahwa pemerintah yang campur tangan akan menyebabkan rasa tidak aman dan nasib sial. Terus perkembangan struktur yang tersentralisasi tanpa nilai-nilai tradisional yang tertinggal dari orang-orang yang secara permanen cemas adalah sangat rapuh. Jadi ini pandangan tentang Mills ya. Nah sekarang ini pandangan Mills tentang kekuasaan elit, kelompok elit, tentang konflik. Kekuasaan didominasi oleh 3 konflik elit dan pemerintah militer dan ekonomi. Ini adalah slide terakhir ya buat kalian. Terus yang selanjutnya, kalau seseorang atau suatu kelompok sudah memiliki salah satunya, maka yang lain bisa diraih. Karena itu tidak diherankan jika militer bisa menjadi kapitalis sejati dan kelompok pemerintah bisa menerapkan gaya pemerintahan militer. Jadi antara ketiga kelompok elit tersebut dipersatukan oleh kepentingan yang sama, yaitu bagaimana berkuasa. Nah, itu materi ini, dan ini adalah materi teori ini sebenarnya panjang banget ya, 27 slide. Jadi ini menjadi dua pertemuan. Jadi mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan silakan kalian baca-baca dengan referensi-referensi yang lain tentang teori konflik itu sendiri ya. Jadi untuk tugas individu yaitu bagaimana kalian bisa mereview tentang teori konflik ini di sini ya, di beberapa slide ini. Jadi silakan review, jadi tugas kalian nanti dikumpulkan di Sikadu juga. Terima kasih buat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah ilmunya. Silakan tetap semangat, tonton terus sampai akhir ya, sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.